Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 Pendidikan Agama Islam Offering C26 akan mempresentasikan tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alisa Oktaviani. Yang kedua, Faradi Banadia. Yang ketiga, Galang Ateta Putra. Yang keempat, Heti Setia Cahyani. Dan yang terakhir, Sashi Ramadana Mustafa. Setelah menyimak video dari kelompok kami, diharapkan kita dapat memahami hukum Islam dan berbagai aliran atau mazhab yang ada di dalam hukum Islam. Yang kedua, dapat menyikapi perbedaan pendapat di antara sesama muslim dengan penuh toleransi. Dan yang ketiga, menyandingkan hukum Islam dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam pembahasan bab 4 terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah hukum Islam, yang kedua sumber hukum Islam, yang ketiga perbedaan mazhab, dan yang terakhir akomodasi kearifan lokal. Pengertian hukum Islam sebagai agama terakhir, Islam memberikan dan tuntunan kepada pemeluk berupa seperangkat aturan agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik, yang diharapkan dapat melahirkan kesejahteraan, kedamaian, dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhir. Aturan-aturan itulah yang kemudian disebut dengan Islam. Di sini saya akan membahas beberapa aspek. Yang pertama yaitu rumusan. Menurut syariat, rumusan berupa teks yang terhimpun dalam Al-Quran juga hadis-hadis Nabi. Sedangkan di dalam fikih, rumusan berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah. Yang kedua, yaitu sifat dasar. Menurut syariat, sifat dasar merupakan fundamental, global, absolut, dan tidak dapat berubah. Sedangkan menurut fikih, sifat dasar merupakan instrumental, terinci, relatif, dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan, situasi, dan kondisi. Yang ketiga, ruang lingkup. Menurut syariat, ruang lingkup mencakup semua persoalan agama, baik yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, atau hal-hal praktis seputar tata cara beribadah kepada Allah. Sedangkan menurut fikih, ruang lingkup merupakan hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia. Yang terakhir, keragaman. Menurut syariat, keragaman satu dalam bentuk nas Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan menurut fikih, keragaman terdiri dari banyak ragam, sejalan dengan banyaknya ulama fikih yang merumuskan seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Secara keseluruhan, sumber hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam karena Al-Quran sendiri berisi wahyu-wahyu Allah. Secara garis besar, Al-Quran berisi hukum-hukum yang mengatur mengenai ibadah, keluarga, ekonomi, pidana, qadha, politik, hubungan sosial, dan hubungan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua, di mana hadis berperan sebagai penjelas dan penafsir dari kandungan Al-Quran. Manakala Al-Quran belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum, maka hadis yang akan menjadi penjelasnya. Namun, tidak semua hadis dapat digunakan sebagai landasan hukum. Hadis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang dapat dijadikan landasan hukum Islam adalah hadis sahih dan hadis hasan, sedangkan hadis dhaif tidak bisa. Namun, hadis dhaif masih bisa digunakan dalam hal keutamaan ibadah. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan pelengkap dari hukum Islam. Ijtihad merupakan aktivitas yang sungguh-sungguh dari seorang ulama dalam menggali hukum yang masih bersifat global yang terdapat dalam hukum syariah. Ijtihad dari setiap ulama bisa berbeda-beda, mengingat setiap ulama memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ijtihad sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh individu, sedangkan ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang.
Pada saat ini, umat Islam mulai meninggalkan ijtihad fardi dan lebih dapat menerima ijtihad jama'i. Dikarenakan ijtihad fardi lebih banyak mengandalkan kapabilitas individu yang minim sudut pandang. Dalam masalah yang tidak menyangkut kepentingan publik, mungkin ijtihad fardi masih bisa digunakan. Namun, jika sudah menyangkut kepentingan publik, sebaiknya lebih menggunakan ijtihad jama'i yang merupakan sudut pandang dari banyak orang, sehingga sangat minim kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mazhab dan cara penyikapannya. Nah, secara umum dalam hazanah hukum Islam, ada beberapa mazhab fikih yang terkenal dan diikuti oleh mayoritas Islam di seluruh dunia, baik di kalangan Sunni maupun Syiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mazhab-mazhab fikih yang dianut oleh Muslim Sunni. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Mazhab Hanafi ini merupakan mazhab tertua yang bertahan sampai sekarang dan yang paling dominan di dunia Islam dengan pengikut sekitar 45%. Karakteristik yang paling menonjol dari mazhab ini adalah penggunaan rasio yang dominan dan bersifat rasional. Salah satu yang melatar belakangi munculnya corak rasional adalah keberadaan kota Kufah di Irak sebagai pusat pengembangan mazhab ini yang merupakan pusat pertemuan dua peradaban besar, yaitu Yunani dan Romawi, sehingga tidak mengherankan apabila pemikiran Abu Hanifah yang bercorak rasional. Yang kedua ada mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik, seorang ulama yang lahir dan besar di kota Madinah. Beliau lahir pada tahun 712 Masehi dan meninggal tahun 796 Masehi pada usia 84 tahun. Imam Malik merupakan imam yang terkemuka di bidang fikih dan hadis. Salah satu karya monumental beliau adalah kitab Hadits Al-Muwatta. Mazhab ini diperkirakan dianut oleh sekitar 15% umat muslim di dunia, diantaranya banyak dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Mesir Atas, dan beberapa daerah Afrika. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang bercorak rasional, mazhab Maliki justru sebaliknya. Mazhab ini cenderung bersifat lebih tradisional. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza tahun 150 Hijriah bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ketika berada di Irak, Imam Syafi'i banyak mengeluarkan fatwa keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut sering disebut dengan qaul qadim atau bisa disebut pendapat lama. Kemudian ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir, banyak fatwa keagamaan yang ia keluarkan yang sering disebut qaul jadid atau pendapat baru. Nah, keberadaan Imam Syafi'i di dua wilayah ini secara tidak langsung mempengaruhi cara berpikir beliau dalam menghasilkan hukum. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i sering dianggap sebagai mazhab tengah yang artinya tidak terlalu rasional seperti yang dikembangkan mazhab Hanafi, tetapi juga tidak tradisional seperti yang dikembangkan mazhab Maliki. Saat ini mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam di dunia dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah mazhab Hanafi. Yang keempat ada Imam Hambali. Pendiri mazhab Hambali ialah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hambal bin Hilal Az-Zahili Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hambal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, dan Basrah. Ia mampu menghimpun sejumlah 40.000 hadis dalam kitab musnadnya. Mazhab Hambali awalnya berkembang di Baghdad, Irak, dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Dan pada abad 12, mazhab Hambali berkembang di Arab Saudi dan saat ini mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. Yang pertama adalah urf dalam bingkai hukum Islam. Dapat kita ketahui, Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai agama terakhir. Kedatangan Islam di Jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Arab sebagai masyarakat
awal penerima ajaran agama kala itu telah memiliki budaya dan istiadatnya sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya innama yu'istuli ummima makarimal akhlak, yang artinya adalah sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan dari situlah telah ditegaskan memberikan pesan bahwa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masyarakat Arab tidak untuk menghilangkan perilaku dan tradisi masyarakat Arab secara keseluruhan, tetapi mencoba menyempurnakan yang kurang baik yang terjadi dalam diri mereka. Sebagai pembawa wahyu, Nabi Muhammad tentu berusaha mempengaruhi atau bila perlu merubah budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Berangkat dari dasar inilah para ahli hukum Islam membuat rumusan kaidah hukum dengan memberikan porsi yang besar terhadap budaya atau kebiasaan baik yang dilakukan oleh umat Islam. Yang kedua adalah menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal. Contohnya adalah para wali songo. Mereka mendakwahkan Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang begitu akomodatif dengan budaya Jawa. Mereka mampu memadukan ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang sebelumnya itu sangat kental dengan pengaruh Hindu dan budaya Buddha. Prinsip yang selalu dipegang oleh Wali Songo dan penyebar agama Islam yang lainnya itu bahwa agama Islam tidak anti terhadap budaya lokal apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dalam hadis lain juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud yang berbunyi apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka di sisi Allah pun juga baik. Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas juga menjadi bahan pertimbangan para ahli hukum untuk membuat kaidah hukum yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Dan salah satu tokoh fikih yang menerapkan kaidah ini yaitu Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa rakaat sholat rawih adalah 36 rakaat. Angka ini mengacu kepada jumlah rakaat sholat rawih yang dilakukan masyarakat Madinah yang telah menjadi tradisi mereka. Dan dapat dilihat dari kedua kelompok pendapat yang pernah dirumuskan oleh Imam Syafi'i yaitu Qaulul Jadid atau pendapat baru dan Qaulul Qadim dan pendapat lama. Qaulul Jadid artinya pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak. Sementara Qaulul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i setelah berpindah ke Mesir. Perubahan pemikiran Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang berbeda yang dia alami dianggap perlu untuk merumuskan hukum yang berbeda. Dan apa yang ditunjukkan oleh kedua tokoh fikih terkemuka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama tidak bisa mengabaikan proses-proses sosial, politik, dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat. Dan kesimpulan ini setidaknya dapat memberikan jawaban terhadap kelompok Muslim Puritan yang selalu ingin mengembalikan perilaku beragama seperti yang diperlihatkan oleh masyarakat Muslim Arab pada generasi awal, tanpa perlu memilah mana yang menjadi bagian inti Islam dan mana yang menjadi budaya. Padahal, ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis syarat dengan penafsiran dan penafsiran tidak bisa terpisah dengan tempat dan waktu. Dalam proses tersebut, terdapat dialog antara penafsiran terhadap Al-Quran dan Hadis dengan struktur budaya masyarakat di mana tafsir itu dilakukan. Dengan demikian, satu hal penting yang patut dicatat adalah bahwa Islam tidak selalu identik dengan bangsa dan budaya Arab. Dalam redaksi lain, Islam adalah suatu hal dan masyarakat Arab adalah hal yang lainnya.
Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu syariah dan fikih atau hukum Islam memiliki 3 sumber. 3 sumber hukum Islam tersebut yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Lalu pada perbedaan mazhab, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat yang melahirkan beragam mazhab merupakan suatu keniscayaan. Bersikap toleransi dan menghindari sikap ekstrem serta berlebihan dalam bermazhab merupakan cara menyikapi perbedaan dalam bermazhab. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.